Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan terjemah usul Nairot, tapi yang hanya untuk pembahasan usul qiraat warsh ya, terutama pada bab pertemuan antara mad-mad. Misalnya mad arid bertemu dengan mad badal, bertemu dengan madlin mahmus ya. Ini adalah pembahasan yang sangat sulit di usul qiraat ya. Memang qiraat tersulit itu adalah qiraat Warsh dengan qiraat Hamzah dan Hisham tentunya ya. Karena Hamzah dan Hisham itu satu paket. Ya, jadi Warsh adalah siapa? Murid dari Imam Nafi. Itu kan? Tapi Waras berbeda dengan riwayat Kolun, karena Imam Nafi itu kan punya dua murid ya, Imam Kolun dengan Imam Waras. Tapi memang untuk Imam Waras dia punya banyak sekali kaidah yang harus kita bahas, terutama pembahasan ini gitu. Tapi saya akan bacakan semua terjemahan yang saya terjemahkan dari halaman 117 ya, lalu sampai ke bawah gitu. Walaupun tidak tuntas, tapi yang penting pembahasan yang penting-penting dulu yang akan kita bahas. Ya, kita mulai yaitu halaman 117 dulu ya, terjemah saya tentang basmalah. Ya, jadi usul qiraat Imam Warsh tentang bab basmalah bagaimana. Di situ diterjemah di versi Arabnya diterjemahkan yaitu seperti ini. Ada 3 wajah cara menyambung antara dua surat, yaitu 1 dengan basmalah, 2 dengan basmalah itu ada 3 wajah ya, yaitu dengan qat'ul jami, mengkotok semua berarti akhir surat terus basmalah, lalu akhir surat dikotok, lalu basmalah, lalu awal surat selanjutnya. Lalu waslul jami sama ya, diwasol semua. Lalu kotok yang pertama lalu menyambung kedua, gitu kan, dengan yang ketiga ya. Jadi kotok yang pertama, lalu yang kedua dan ketiganya disambung gitu. Nomor 2 adalah saktah ya, dibaca dengan saktah. Kalau saktah itu tanpa basmalah gitu. Untuk riwayat Warsh ya. Jadi kalau dibaca saktah misalnya akhir surat Al-Falaq gitu ya, mau ke Anas, berarti di situ tanpa basmalah dan di saktah antar akhir surat Al-Falaq dengan awal surat An-Nas gitu. Lalu wasol tanpa basmalah. Ya, jadi ada tiga poin di situ ya, cara menyambung. Ada 3 cara. Adapun yang basmalah itu dibagi lagi menjadi 3 wajah. Ya, bisa dilihat di Mushaf Nurul Islam ya. Itu prakteknya seperti itu. Lalu berikutnya cara menyambung Anfal dengan At-Taubah seperti qiraat lain, yaitu ada 3 wajah tanpa basmalah tentunya ya, karena Anfal ke At-Taubah, yaitu di koto, di sakta, dan di wasol. Ini udah sering dibahas ya, jadi gak usah kita bahas lagi. Berikutnya, dan didatangkan basmalah dengan saat saktah dan wasol antara 2 surat pada arba'atuz zuhur ya. Tadi kan kalau saktah itu tanpa basmalah, di sini kan di atas nomor 2. Nah, tapi untuk spesial surat-surat ini ya, dia ada yang berpendapat disukai menambahkan basmalah ya di 4 poin ini, 4 surat ini saat saktah dan wasol. Jadi akhir surat Al-Mudassir, terus basmalah, saktah ya, akhir surat Al-Mudassir, lalu saktah, lalu basmalah, lalu saktah lagi,
lalu awal surat Al-Qiyamah gitu. Antara Al-Fajr dengan Al-Balad. Jadi spesial hanya 4 surat ini yang saktahnya boleh pakai basmalah gitu. Ya, spesial ya atau pengecualian. Karena kaidah umumnya untuk waras saat saktah dibaca tanpa basmalah kan tadi ini di atas ya, di sini nih. Ya, saya hapus dulu kebanyakan coretannya. Nah, dan saat wasol boleh dengan basmalah dan boleh tidak dengan basmalah. Seperti dijelaskan di bait Syatibiyah ini ya. Yang artinya sebagian pendapat memilih mensaktahkan tanpa nafas gitu kan. Di Arba'atuz Zuhr ya, ini 4 surat ini disebut Arba'atuz Zuhr gitu. Dengan basmalah gitu saktahnya. Tanbih di sini perhatian yaitu atau NB kalau bahasa Indonesianya ya. Harus dengan basmalah di semua qura antara An-Nas dengan awal surat Al-Fatihah ya, ini NB-nya. Ya, jadi harus dengan basmalah kalau mau menyambung An-Nas ke Al-Fatihah gitu di semua qura. Nah, ini adalah terjemah halaman 117 seperti itu ya. Bisa dilihat versi Arabnya. Lalu berikutnya saya berhentikan dulu. Sekarang kita ke ini kita lihat dari halaman 118 sampai 126 menjelaskan tentang kaidah panjang, yaitu panjang dari mad lin mahmus, mad arid lis sukun, mad badal mughayyar, badal tahqiq, dan kaidah jika mad tersebut saling bertemu dalam satu ayat atau satu kata begitu. Ya, ijtima namanya ya. Ijtima misalnya pertemuan antara mad badal dengan mad lin mahmus. Bagaimana kaidah panjang badalnya, lin mahmusnya berapa gitu. Ya, kita mulai dari halaman 118 yaitu bab mad. Nah, ini di situ pakai bagan ya kalau di versi Arabnya. Ini saya terjemahkan seperti ini aja, simple ya. Mad wajib mutasil untuk warash yaitu 6 harokat atau isba namanya ya. Lalu mad jaiz munfasil juga isba atau 6. Lalu mad badal itu boleh 2, 4, 6. Tapi ada kaidah khusus nanti kalau misalnya bertemu dengan lin mahmus gitu ya. Bertemu dengan mad arid lis sukun. Nah, jadi walaupun dia bisa 2, 4 atau 6 harokat, tapi kalau dia bertemu dengan badal atau bertemu dengan lin mahmus atau bertemu dengan zatul ya nanti ya, yang kata ada alif maksurahnya di belakang itu zatul ya. Ya, nanti kadang hanya boleh 2 harokat, hanya boleh 4 harokat, hanya boleh 6 harokat. Jadi belum tuntas ini, masih kaidah umum ya. Mad badal boleh 2, 4, 6 harokat. Lalu 4, mad lin mahmus yaitu 4 atau 6 harokat. Apa lin mahmus itu? Lin mahmus adalah lin mahmus artinya yang berhamzah. Ya, jadi lin kita kan tahu definisi lin adalah ya atau wawu sukun sebelumnya fathah. Itu kan lin ya. Ada sifat lin, ada mad lin. Ya, mahmus berarti artinya lin tersebut bertemu dengan hamzah gitu. Ya, misalnya sauin. Ya, sau itu kan linnya, tambah innya hamzah. Seperti itu disebut dengan mad lin mahmus. Ya, dibaca 4 atau 6 harokat. Ada pengecualian-pengecualian yang akan dijelaskan di halaman selanjutnya gitu ya. Jadi nggak sembarangan boleh 4 atau 6 harokat ya. Sebenarnya artinya adalah kadang 4 atau 6 harokat gitu. Ya, kita lihat lagi nomor 5 untuk mad arid lis sukun dan mad lin arid lis sukun, yaitu dibaca 2, 4 atau 6 harokat juga ya. Lalu mad lazim dibaca 6 harokat.
Seperti itu ya. Lalu sekarang kita ke halaman 119. 119 pengecualian dari kaidah mad badal. Ya, sekarang kita udah masuk pembahasan mad badal, yaitu tetap dibaca qasr atau 2 harokat ya pada 3 poin ini. 1. Apabila sebelum huruf hamzah ada huruf shahih. Contohnya ini ya. Jadi ini kan tentang apa? Badal. Quran. An itu kan a. Nah, itu badalnya ya. Apabila sebelum huruf hamzah ada huruf shahih. Ro di situ kan. Quran berarti ro-nya di situ. Huruf shahihnya. Yaitu selain huruf alif, wawu dan ya. Ya, jadi huruf shahih itu selain alif, wawu atau ya. Yang sukun, makanya Quran ro-nya sukun gitu. Pada satu kata gitu. Nomor 2. Jadi ini bacanya berapa? Badalnya 2 harokat. Nomor 2. Apabila keadaan huruf alif yang terletak setelah hamzah pengganti tanwin. Ya, kita lihat contohnya biar mudah dipahami. Doaan. Nah, di situ apabila keadaan huruf alif yang terletak setelah hamzah tanwin kan, an di situ. Doaan. Ya, itu kan badal sebenarnya. Kan dibacanya kalau berhenti jadi doa gitu kan. Ya, ini dibaca 2 harokat. Lalu ada nomor 3 ada huruf mad setelah hamzah wasol. Ya. Ada huruf mad setelah hamzah wasol ini. Ya. Jadi a'dzanli di situ ya. A'dzanli itu kan hamzah sukun di situ. Dibacanya kan menjadi adzali gitu ya. Ya, aidzali di situ. Lalu berikut ini jadi dibaca berapa? 2 harokat. Tapi nggak usah pusing-pusing ya saat kita membaca Mushaf Nurul Islam, mushaf termudah qiraat ya. Karena di situ juga nggak ada perintah suruh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Berarti artinya kita baca seperti perintah di Al-Qur'annya atau mushafnya ya, yaitu 2 harokat. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin pengecualian ini. Pokoknya kaidahnya kalau di mushafnya tidak ada perintah suruh dibaca lebih dari 2 harokat, berarti suruh dibaca 2 harokat gitu. Seperti itu. Berikutnya masih halaman 119 ya. Yaitu pengecualian pada 4 lafaz ini juga sama ya. Pokoknya kalau disuruh di situ di mushaf disuruh baca 2 harokat ya udah, nggak usah pusing-pusing 2 harokat gitu. Seperti itu ya. Yaitu pada apa? 1. Lafaz yu'akhidh dan perubahannya tetap dibaca 2 harokat. Ya. Lalu Israil di mana tempatnya di dalam Al-Qur'an dibaca 2 harokat. Lalu al-ana di surat Yunus ayat 51 ya. Ada 3 wajah cara membacanya. Nah, ini pengecualian yang perlu diperhatikan ini. Ya. Untuk Yunus ayat 51 ya. Karena di sini ada 3 wajah baca. Kalau tadi kan hanya boleh 2 harokat simple. Nggak usah pusing-pusing ya. Jadi baca sesuai dengan perintahnya di mushaf. Tapi kalau untuk Yunus 51 kita lihat nomor 1. Mengganti hamzah wasol menjadi alif. Ya. Dan dibaca dengan isba 6 harokat. Al gitu ya. 6. Yang disertai 3 bacaan mad badal.
Ya, mana mad badalnya? Anaknya di sini. Ini kan anak, anak, a di situ adalah badalnya. Jadi bukan alnya ya. Kalau alnya tadi kan suruh diganti alif, udah panjang 6 gitu kan. Al gitu. Tapi jangan dihentak ya. Karena di situ tidak bertasydid, berarti tidak ada nabr. Jadi bacanya datar. Al. Jangan al, anak, salah itu. Tapi bacanya al datar ke lamnya. Karena nggak ada nabr, nggak ada tasydid. Hanya sukun lamnya. Tadi ya disertai 3 macam badal pada huruf lamnya setelah dinakal. Ya, jadi di sini dinakal ya. Yang tadinya al anak lalu harokat a di situ ya. Harokat a di situ kan fathah dipindah ke lam. Itu kan nakal. Dan membuang huruf hamzahnya. Gitu, berarti tadi disuruh berapa? 2, 4 atau 6 harokat ya, 3 bacaan mad badal. Al-ana atau al-ana 4 a-nya atau a-nya jadi 6 ya, seperti itu ya. Maaf, astagfirullah, salah ya. Suruh dinakal ya. Suruh dinakal berarti menjadi alana 2 harokat lana atau lana berapa? 4 harokat la-nya ya, atau yang 6 harokat alana alana gitu, 6 seperti itu ya untuk Yunus 51. Ya, ini pengecualian yang harus kita perhatikan. Nomor 2, yaitu dibaca dengan menukar hamzah wasol menjadi alif dan dibaca 2 harokat. Berarti di sini disuruh dinakal juga nih ya, dan dibaca qasar 2 harokat pada huruf lamnya setelah dinakal dan membuang hamzahnya. Berarti 2 harokat ya la-nya. A-nya tadi berapa? 2 ya, al ya, al gitu kan. Alana gitu doang. Karena a di sini disuruh 2, la-nya juga 2 gitu kan, karena nakal ya. Ini yang ini. Saya hapus dulu ya, banyak coretan. Ya. Jadi ini nih a-nya 2 harokat, la-nya tadi kan dinakal menjadi 2 harokat juga, lana gitu. Nomor 3, membaca tashil hamzah wasol yang disertai 3 bacaan mad badal. Nah, ini tashil ya, hamzah wasolnya di tashil yang disertai 3 bacaan mad badal. Badalnya pada lana tentunya ya, karena dinakal juga tuh. Dan membuang huruf hamzahnya. Ya, berarti menjadi apa? 3 bacaan mad badal ya, 2, 4, 6 berarti. Yang a-nya disuruh tashil. Al gitu. Alana atau 4 harokat alana atau yang 6 harokat la-nya alana, seperti itu. 4, lafaz adanil ula. Ya, ini udah selesai ya. Untuk lafaz al-ana ada 3 wajah baca. Jadi bukan hanya 2 harokat bacanya. Ya, ini pengecualian ya. Surat ini adalah surat pengecualian yang nanti akan saya simpulkan di bawah sebagai surat pengecualian yang harus kita hafal. Karena surat spesial gitulah ya. Lalu berikutnya nomor 4, yaitu lafaz adanil ula yang terdapat di surat An-Najm ayat 50. Ada 2 cara baca ya, surat An-Najm. Dalam keadaan wasol dibaca apa di sini ya, adalula berarti ya, adalula.
dalam keadaan wasol. Karena ditasydid di situ ya. Tanpa 3 cara baca mad badal. Al-ula kan itu ya. Ini asalnya kan al-ula di sini. Tanpa 3 cara baca mad badal. Ya udah lula gitu kan. Adal lula ya. Nomor 2, dalam keadaan ibtida ya. Ibtida itu berarti membaca dari adanil ula di situ ya. Ada 2 cara baca, yaitu yang pertama dibaca menjadi alula dengan 3 cara baca mad badal. Berarti lu-nya 2, 4 atau 6 harokat ya. Yang dirubah dengan nakal ya, makanya menjadi al-ula menjadi alula, lalu 4 harokat alula, lalu yang 6 harokat alula gitu. Nomor 2, dan dibaca lula kalau ibtida atau memulai dari al-ula gitu. Jadi bukan memulai dari adan ya, tapi memulai dari al-ula-nya di situ. Ya dari sini memulainya. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini yaitu kalau memulainya dari kata al-ula ya. Ibtida namanya. Ibtida kan memulai ya. Jadi cara bacanya ada 2 cara. Seperti itu. Ya, ini adalah An-Najm ayat 50. Ya, jadi untuk pada saat wasol kan kita bacanya wasol biasanya ya. Ayat 50. Jadi berarti yang harus kita perhatikan nomor 1 ini. Yaitu adalula tanpa 3 cara baca mad badal. Ya udah, bacanya hanya 1 cara yaitu atau 1 wajah adalula gitu. Sekarang halaman 120 tentang lin mahmuz. Lin mahmuz. Huruf lin adalah wawu dan ya sukun, wawu atau ya sukun yang huruf sebelumnya difathahkan. Bait, khauf ya. Ya, itu lin. Kalau di akhir bacaan atau kalau waqaf disebut madlin, tapi kalau di tengah bacaan disebut sifat lin gitu kan. Jadi ada sifat lin, ada madlin. Kalau madlin itu kalau saat waqaf disebut madlin. Ya, maka saat jatuh huruf lin antara fathah dan hamzah ya, maka panjang mad di riwayat Waras adalah boleh 4 atau 6 harokat gitu. Seperti itu. Baik saat wasol maupun waqaf. Yaitu lin contohnya ini ya, as-sau ya. Saat wasol maupun waqaf kadang dibaca 4 atau 6 harokat. Ya, tapi ada kaidah-kaidah pertemuan mad yang harus kita perhatikan. Tapi di sini juga ada pengecualiannya. Ya. Kita lihat di sini yaitu 1. Lafaz mau ila pada surat Al-Kahfi ayat 58 ya. Hanya menetapkan huruf lin tanpa dibaca mad. Ini kaidah pengecualian ya. Jadi Al-Kahfi ayat 58 hanya menetapkan huruf lin tanpa dibaca mad. Berarti mau ila gitu.
Nomor 2 yaitu lafaz al-mau'udah pada surat At-Takwir ayat 8 dengan menetapkan huruf lin, ya, disertai bacaan mad badal. U-nya di situ, mau u berarti kan badalnya dengan 3 bacaan yaitu 2, 4 atau 6. Gitu ya. Gak usah saya praktekkan lah ya. Tahu ya ada 2, 4, 6 harokat untuk u-nya. Itu karena badalnya di situ. Ya, sedangkan mau u-nya menetapkan huruf lin disertai mad badal. Ya, menetapkan huruf lin ya berarti mau u gitu bacanya. Nomor 3. Sawatihima di sini. Ada 2 cara membacanya, yaitu 1. Menetapkan huruf lin tanpa bacaan mad, ya, disertai bacaan mad badal dengan 3 cara bacaan, yaitu 2, 4, 6 harokat. Ya, jadi kalau ada pengecualian seperti ini, kita baca sesuai perintahnya di mushaf qiraatnya ya. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Yaitu di sini lafaz sawatihima di situ ada 2 cara membacanya, yaitu ini udah tadi ya. Yang kedua, membaca huruf lin dengan bacaan tawasud 4 harokat dan disertai bacaan mad badal dengan 4 harokat. Lah, kan tadi sawatihima ya. Berarti sau-nya ada linnya, sau adalah linnya, a-nya adalah mad badalnya, sau a gitu kan. Tadi gimana? Yaitu sau-nya dibaca 4, a-nya dibaca 4. Berarti sau 4, a 4, baru tihima gitu. Tanbih, Imam Shatibi berkata yang artinya dan tidak samar maksud dari wawu pertama di lafaz mau'udah dengan wajahnya 3 badal. Ya, ini tentang apa? Mau'udah ya tadi. Ini yang poin nomor 2 berarti. Ada 3 bacaan badal tadi gitu. Dan wajib diketahui bahwasanya maksud dari qasr atau qasr wawu pada sauat dan al-mau'udah dan mau'ila, matnya bukan 2 harokat, tapi maksudnya adalah menghilangkan matnya. Ya, jadi mat di sini kan biasanya artinya dibaca 2 harokat, tapi karena lin gitu kan, ya udah dibaca lin biasa, mau gitu. Dan mengucapkan wawu sukun saja gitu kan, mau udah misalnya. Atau di sini sauat ya, sauat, mau udah, mau ilah gitu, seperti itu. Seperti pengucapan wawu lin, seperti itu. Ya udah selesai untuk pembahasan halaman 120. Ya. Ya, kita lihat lagi halaman 121 ya sekarang. Yaitu tentang tahrirotnya, ya, ketentuan-ketentuan untuk 1. Keadaan bertemunya mad badal dengan lin mahmus. Ketika mad badal mendahului lin mahmus, contohnya di surat Al-Kahfi ya, di sini wa atainahu min kulli syai'. Wa a itu kan badal, syai' adalah lin mahmus. Maka ya, kalau badal 2 maka lin 4. Kalau badal 4 maka lin 4. Kalau badal 6 maka lin 4 ya. Artinya ya,
Artinya adalah simpelnya gini ya, kalau kita lihat dari 3 ini berarti madlin ya. Madlin itu maaf. Ya, kita bacakan sampai selesai ya, karena ini masih ada poin nomor 4 di sini ya. Di halaman 121 yang bawah di sini ya. Kita lihat di sini, yaitu jika badal, saya tunjuk ya biar paham. Jika badal 6 maka lin 6. Ya, gitu. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kita pakai kesimpulan dari 4 bacaan ini ya, dari 4 bacaan ini. Yaitu kalau badal 4 linnya 4, badal 6 linnya 4. Gitu kan? Kalau badal 6 lin 6. Kesimpulannya adalah saat lin mahmus bertemu dengan badal dalam satu ayat, baik badalnya mendahului atau didahului lin mahmus ya. Ya, ini saya bacain yang nomor 2 dulu, yaitu ketika lin mahmus mendahului badal. Ini contohnya, yaitu pada kata apa di sini? Kita lihat lin mahmus dulu ya. Mana lin mahmusnya di sini? Syai ya. Badalnya adalah utu. Gitu. Maka untuk poin 1, 2, 3 ini kan tadi juga ada 4 poin ya. Ini juga ada 4 poin ya. Untuk poin 1, 2, 3, jika lin 4 maka badal boleh 2, 4 atau 6 harokat. Gitu. Berarti badalnya boleh 2 nih ya, kalau lin 4. Tapi kalau linnya 6 badalnya harus 6. Makanya daripada pusing ya, daripada mikirin ini pusing kan ya, ini baca berapa nih, badalnya 4 linnya 4, badalnya 6 lin 4, pusing kan? Yaudah kita ambil yang sama nih, badal 6 lin 6. Di sini juga sama, kalau linnya 6 badal 6. Udah, kita cari yang seragam aja biar nggak pusing. Makanya di sini saya kasih kesimpulan intinya ya, baik badalnya mendahului atau didahului lin mahmus, kaidah ringkasnya adalah jika lin dibaca 4 maka badal boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Jika lin 6 maka badal hanya boleh 6. Gitu. Ya udah, kita ambil yang ini aja. 6, 6. Linnya dibaca 6 ya. Lin dibaca 6. Lalu badal B6. L6 B6. Ya, lin 6 badal 6. Ini kesimpulan dari biar simple ya. Gitu. Kita ambil yang selamat yaitu 6. Ya, memang harus diteliti dengan penuh ketelitian dan pelan-pelan ya. Gitu. Halaman 122. Jika berkumpul badal dengan lin mahmuz ya, yaitu di sini lin mahmuz yang pengecualian, yaitu di sini yaitu tentunya surat-surat pengecualian, maksudnya adalah karena bertemu dua mat di situ, badal dengan lin mahmuz gitu kan, jarang-jarang gitu, yaitu surat A'raf ayat 26. Mana badal dengan lin mahmuz di sini? Yaitu Adama adalah badal, Sau'a adalah lin mahmuz. Itu kan? Nah, di sini kita lihat
berkumpulnya badal dengan lin mahmus, maka di sini adama adalah badalnya, lalu sau'a adalah lin mahmus, lalu ya maka ya di sau'a juga ada badal lagi ya. Jadi badalnya ada 2 di sini. Di sau'a ada badal, adama juga badal. Ya di sini maka 1 ya, badal dibaca 2, lin dibaca biasa pada sau'a, badal pada atikum dibaca 2. Ya, jadi di sini 2, lalu isbat lin karena dibaca sau'a seperti biasa disebut isbat lin. Lalu 2 harokat untuk apa? Atikumnya badalnya. Nah, atau wajah kedua yaitu 4 isbat lin 4. Wajah ketiga adalah 4 4 4. Wajah keempat adalah 6 isbat lin 6. Nah, jadi untuk menyeragamkan biar kita nggak pusing ya 2 4 apa 6 gitu kan, ya udah kita seragamkan dengan yang wajah keempat. Pokoknya kalau ada badal kita baca 6 gitu kan, kalau ada lin mahmus kita baca 6 juga, itu lebih selamat ya, karena di sini 6 terus di sini 6 gitu kan. Lalu di situ disuruh isbat lin. Seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah nomor 3 ya, berkumpul lin mahmus dan arid lisukun. Contohnya Al-Baqarah ayat 20 di situ. Lin mahmusnya syai. Lalu arid lisukun qadir. Ya, kita lihat di situ jika lin 4 arid boleh 4 atau 6, jika lin 6 arid 6 gitu kan. Jadi intinya di sini kita lihat kesimpulannya. Intinya arid tidak boleh lebih kecil dari lin. Ya. Arid tidak boleh lebih kecil dari lin. Kalau sama boleh. Ini kan seperti kaidah di hafaz ya. Kaidah pertemuan antar mat di kaidah pertemuan yang mat arid dengan mat lin ya. Di hafaz juga sama seperti ini. Arid tidak boleh lebih kecil dari lin, kalau sama boleh gitu. Kalau kita lihat dari bacaan-bacaan tadi ya. Nah, ini makanya kita pakai yang ini aja. Pakai yang 6, linnya 6, arid 6. Itu lebih seragam. Jadi nggak pusing. Gitu ya. Nomor 4 ya. Jika badal bertemu arid lisukun. Contoh di surat Al-Imran. Ya, yaitu pada lafaz imanihim ini ya. Ini badalnya. Dolun adalah arid lisukunnya. Ya udah kita ambil yang seragam 6 6. Jadi kita baca badalnya 6, aridnya 6 karena di sini banyak wajah kan. Pokoknya intinya kalau banyak wajah dalam satu nomor ya. Kalau banyak wajah dalam satu nomor, maka kita ambil matnya dengan 6 harokat. Baik badal, arid ataupun lin mahmus gitu. Ya, di sini saya kasih kesimpulan untuk poin nomor 4 ya. Poin nomor 3 dan 4 di sini ya. Arid tidak boleh lebih kecil dari badal tapi sama boleh gitu. Jadi setelah diringkas dari 4 kaidah pertemuan lin mahmus, badal dan arid, lebih hati-hati semuanya dibaca 6 harokat saja. Makanya ini kita ambil yang ini nih 6 6. Ya. Kita ambil yang seragam dan yang paling panjang harokatnya itu 6. Ini yang ini. Ini juga ini kan. Gitu.
Ya, biar nggak ribet kita kan dalam kaidah, karena terlalu banyak kaidah ya di waras. Jadi lebih hati-hati semuanya dibaca 6 harokat untuk yang satu nomor ya. Jika satu nomor banyak wajah, ingat-ingat poinnya ya. Jika dalam satu nomor banyak wajah, maka diambil, jika di situ ada 2, 4 atau 6 gitu ya, maka kita ambil yang 6 harokat. Pengecualian untuk kaidah 2 ada kaidah isbat lin mahmus yang dibaca lin biasa. Ya, ini pengecualiannya pada apa? Kaidah 2. Ya, saya perlihatkan lagi kaidah 2 ya. Nih kaidah 2 ini adalah kaidah pengecualian ya, yaitu A'raf ayat 26. Karena di sini tidak dibaca 6 harokat ya linnya. Di situ kan badal ketemu lin, ketemu badal lagi gitu kan. Nah, di situ badalnya 6, linnya di situ disuruh dibaca isbat. Ya, ini nanti saya di bawah di kesimpulannya saya tulis ini adalah kaidah pengecualian untuk surat Al-A'raf ayat 26. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, sudah saya kasih poin penting, yaitu Yunus 51, Al-A'raf ayat 26 gitu. Dan ada surat lainnya yang menjadi poin-poin pengecualian. Yang pengecualian di sini tidak dibaca yang saya rangkum, yaitu dibaca 6 harokat gitu kan. Untuk lin, badal, dan lin arid sukun gitu. Sekarang halaman 123 ya. Kaidah 5 dan 6. Ya, jadi ada poin-poin kaidah nomor 5, kaidah 4 kan tadi ya. Sebelumnya adalah kaidah 3 dan seterusnya. Sekarang ke kaidah 5 dan 6. Kaidah 5. Bertemu badal mughayyar dengan badal tahqiq. Apa badal mughayyar itu? Ya. Badal mughayyar adalah kita lihat di situ wal ajru. Nah, mughayyar artinya berubah. Karena dia berubah nakal dalam bacaan ya. Menjadi wala jeru gitu kan. Kalau dinakal wala jeru. Yang tadinya wal ajru menjadi wala jeru. Makanya disebut badalnya mughayyar di situ. Badalnya kan maaf, astagfirullah. Badalnya yang al-akhirah ya. Al-akhirah ini biasa kita nakal yaitu menjadi al-akhirah gitu kan. Bukan al-akhirah tapi al-akhirah gitu. Gitu ya, ini namanya badal. Karena lagi ngomong badal ya ini ya. Wal ajru ini bukan badal ini. Nah, namanya badal kan dibaca a gitu kan. Dua ya a gitu. Berarti yang ini al-akhirah. Karena bisa berubah mughayyar jadi dinakal gitu. Lalu badal tahqiq definisinya apa? Ya, tahqiq dia dibaca seperti apa adanya tulisannya, itu amanu. Itu tahqiq, tidak dinakal gitu. Jadi intinya tahqiq itu tidak dinakal, mughayyar itu bisa berubah jadi nakal. Ya, yaitu pada lafaz al-akhirah dengan amanu. Al-akhirah adalah badal mughayyar, amanu adalah badal tahqiq. Maka ya, jika mughayyar 2, maka badal tahqiqnya boleh 2, 4, 6. Jika mughayyarnya 4, tahqiqnya 4, jika 6, 6. Nah, ini ya udah simpel aja. Kita cari selamat yang ini aja. Jika 6 maka 6 gitu kan. Tentang badal. Ya, badal tahqiq dengan mughayyar. Pokoknya badal kita baca 6 gitu ya, lebih selamat biar enggak pusing-pusing ya. Gitu kan. Karena nanti ya tadi ada bertemu dengan mat badalnya bertemu dengan arid, bertemu dengan lin mahmus, itu kan pusing. Itu ya, daripada pusing-pusing ya udah kita cari selamat, yaitu dibaca 6. Tapi ini kalau satu nomor banyak wajah ya. Dalam satu nomor banyak wajah.
Tapi kalau dalam satu nomor hanya satu wajah dibaca 2 harokat, ya udah kita baca apa adanya gitu. Ya, ini poin penting yang harus dipahami. Lalu sekarang kaidah nomor 6, yaitu bertemunya badal mughoyyar, lalu badal tahqiq dan mat arid lisukun. Ya, pertemuan 3 mat di sini ya. Badal tahqiq mendahului badal mughoyyar. Kalau tadi badal mughoyyar mendahului tahqiq. Gitu. Cari selamatnya 6 gitu kan. Nah, kita lihat ya untuk yang poin nomor 6. Contohnya di surat Al-Baqarah di sini ya. Ya, kita lihat ya di sini. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 8. Di situ yaitu udah saya warnain amana al-akhiri dengan bimukminin. Ya, bimukminin aridnya, akhiri adalah badal mughoyyar karena bisa naql di situ ya. Amana adalah badal tahqiq. Kita lihat di sini ya. Jika badal tahqiqnya 2, badal mughoyyar 2. Aridnya boleh 2, 4 atau 6. Wajah kedua yaitu 4, lalu mughoyyarnya 2 atau 4, lalu aridnya 4 atau 6. Nah, kita cari selamat yang nomor 3 aja, yaitu 66 tadi kan. Nah, di sini yang badal mughoyyar juga boleh 2 atau 6. Berarti kita ambil 6. Ya, pokoknya makanya badal dengan arid, dengan lin mahmuz kita baca 6 aja lebih selamat dari sejumlah kaidah banyak seperti ini gitu kan. Ya, kita ambil selamatnya dibaca 6 untuk dalam satu nomor ya, jika banyak wajah. Untuk kaidah 5 dan 6 halaman 123, ya ini kesimpulan saya yang saya warnain ungu ini ya. Tetap sama, kaidah selamatnya adalah dengan membaca badal mughoyyar, badal tahqiq, mat arid, dibaca 6 harokat saja. Gitu. Kesimpulannya seperti itu, agar seragam dengan kaidah yang lain. Sekarang halaman 125. Berkumpulnya badal tahqiq, mughoyyar dengan kata al-ana. Nah, kalau pokoknya setiap ketemu dengan Yunus ya, maka kaidah disebut kaidah pengecualian yang harus kita hafal. Ya, misalnya kalau di hafaz itu kan ada misalnya bacaan majreha gitu kan. Nah, itu kan kaidah pengecualian sebenarnya namanya. Majreha, terus bi'salismu ya. Terus apalagi jamiu gitu kan. Itu adalah kaidah pengecualian. Sama ya dalam ilmu qiraat juga untuk waras di sini Yunus ayat 51 harus kita hafal. Atau disebut ayat quribah gitu lah ya. Ayat quribah pada riwayat waras gitu. Ya. Di sini kita lihat ada 11 wajah baca. Ya. Ada 11 wajah baca. Ya, bisa salah satu ini gitu. Tanbih ya. Yaitu di sana ada 2 wajah yang dilarang. Ya, jadi ini kan 11 ya. 2 wajah yang dilarang maksudnya adalah wajah ke-12 dan 13 gitu. Yaitu badal 4 dan 6 di amantum dengan ibdal dan 2 harokat pada al-ana di sini ya. Karena al-ana adalah mat lazim kan. Al itu kan mat lazim kalau di hafaz ya. Namanya mat lazim harfi mukhaffaf ya karena bersukun di situ al. Maaf, kok harfi. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Ya, mat lazim lebih kuat dari badal gitu. Anaknya kan badal di sini kan.
Alnya mad lazim, anaknya adalah badal. Dan tidak mungkin al-ana turun jadi 2, 4 atau 6. Ya, jadi ini kaidah 12 dan 13 wajah 12 dan 13. Ini kan wajah 11 nih. Saya hapus dulu biar nggak pusing. Ya. Ini kan wajah 11 ya. Jadi pengecualiannya itu maaf, yang dilarang itu adalah wajah 12 dan 13. Ini alasannya gitu. Jadi badalnya nggak boleh 4 atau 6 gitu. Karena alnya adalah mad lazim ya. Lazim tentu lebih kuat dari badal dan tidak mungkin al-ana turun jadi 2, 4, 6. Maka hanya menjadi 11 wajah saja gitu. Ya, ini ya pokoknya intinya ada 11 wajah gitu. Seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan yaitu dan di antara sebagian pendapat yang menghitung 13 wajah karena melihat bahwa mad lazim dari segi badal arid karena datang harokat lam dengan sebab nakal, maka menjadi 4 atau 6 harokat dengan ibdal dan 2 harokat. Dan itu semua dengan musyafahah dan talaki dari masyaikh. Ya, ini alasan ada yang berpendapat 13 wajah. Tadi kan 11 ya di atas ini kan. Ya, ini kalau yang berpendapat 13 wajah ini alasannya ini. Kalau yang melarang 13 wajah alasannya ini gitu. Ya, jadi intinya di situ ada 11 wajah ya. Tapi ada yang berpendapat boleh 13 wajah. Halaman 125 ini adalah kaidah khusus hanya di Yunus 51. Khusus. Disebut ayat ghoribah lah ya atau kaidah pengecualian. Pokoknya Yunus itu harus kita hafal di luar kepala saat membaca waras. Ya, al-ana yang bertemu dengan badal amantum ada 11 wajah baca ya, kaidah pengecualian yang harus dihafal dan dipilih salah satu saat salah satu wajah saat baca. Ya, pokoknya kaidah pengecualian ya tadi kan dibacanya madlin 6, mad badal 6 gitu kan. Terus mad lin mahmus 6 lebih selamat gitu kan. Tapi untuk Yunus 51 ini adalah ayat ghoribah atau kaidah pengecualian di waras yang harus kita hafal. Udah ya, kita menginjak ke halaman 126. Bertemunya badal tahqiq dengan badal mugoyar dengan lin mahmus dan arid. Masya Allah, 4 badal di sini ya. Bertemunya 4 badal, yaitu berurut lafaz ya, ini tinggal dilihat ayatina, lalu afak, mana afak di sini ya, tinggal dilihat ya, lalu syai dan syahid. Syahid tentu mat arid li sukun ya kalau syahid ya, ini di sini kan gitu. Maka ada 9 wajah. Nah, ini ya 9 wajah ini ya. Jika ayatinanya 2 ya, pokoknya Fusilat ayat 53 ya di sini. Sebenarnya kita ambil yang ini aja, kaidah 9 ya. Kaidah khusus atau kaidah pengecualian hanya di Fusilat 53 berkumpul badal tahqiq mugoyar lin mahmus dan arid. Sebaiknya dibaca yang wajah ke-9 kan. Karena dari tadi kita simpulin lebih selama dibaca 6 ya udah. Ini juga sama Fusilat ya. Kita baca 6 aja. Dibaca 6 harokat semua. 6 6 6 6 ya. Kalau ayatina 6, afaknya 6, syai'nya 6, syahidnya 6. Gitu. Agar sama seperti kaidah 1, 3 dan 4. Tinggal dilihat ya kaidah 1, 3, 4 tadi. Lalu nomor 9 sekarang yaitu bertemunya badal dengan arid lis sukun dalam satu kata. Yaitu di surat Al-Imran ayat 14. Ya, kita lihat di sini. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, pada ma'ab di situ kan bertemu arid dengan apa? Badal ya. Maka ada 6 wajah. Wajah 1, 2 dan 3 yaitu dibaca 6, 4, 2 harokat ya. Dengan huruf ba dibaca sukun.
atau wajah keempat, 5 dan 6 yaitu dibaca 2, 4 atau 6 harokat dengan ba di roum. Perhatian, jika wakof dengan sukun maka wakof dengan urut 6, 4 atau 2 harokat. Ya, jadi ini dibaca boleh 6, boleh 4, boleh 2. Ini kalau lagi menjamak ya. Gitu. Kalau wakof dengan roum dibacanya wakofnya dengan urutan 2 dulu, lalu 4, lalu 6. Gitu ya. Ini tadi fusilat ya. Jadi pada Al-Imran ayat 14, badal bertemu arid dalam satu kata ada 6 wajah, lebih selamat dibaca 6 harokat juga, gitu kan? Ya ini kan boleh, kan kita biasanya bacanya dengan sukun kan, kalau mat arid. Udah kita baca 6 aja, gitu, 6 harokat, ya. Jadi ini nggak masuk di kaidah pengecualian ya, karena bisa dibaca 6 harokat biar seragam dengan yang lain. Kiaskan jika ada di kata lain, yaitu apa? Maaf adalah pertemuan badal dengan mat arid, gitu ya. Nah, sekarang ringkasan dari saya ya, dari keterangan-keterangan tadi, maka disimpulkan, jadi kaidah pengecualian harus diperhatikan adalah 3 surat, yaitu Al-A'raf ayat 26 tadi, lalu Yunus 51 udah bolak-balik tadi, ada berapa kali pembahasan ya, 2 kali ya khusus. Lalu Fusilat ayat 53. Nah, di situ walaupun di sini Fusilat itu boleh dibaca 6 harokat kan ya. Walau Fusilat di sini boleh dibaca 6 harokat. Tapi harus dengan sukun. Ya roum juga sama ya, boleh 6 harokat gitu. Ya nggak apa-apa kita masukkan ke dalam ayat goribah pada waris atau kaidah khusus atau kaidah pengecualian pada waris ya. Fusilat ayat 53, Yunus 51 dan A'raf 26. Walaupun kita lihat di sini ya, Fusilat ayat 53 itu boleh dibaca 6 harokat ya. Ya. Fusilat ayat 53 ini kan boleh dibaca 6 harokat ini. Ya, 6 harokat. Sebenarnya nggak masuk dalam kaidah pengecualian juga nggak apa-apa. Berarti yang kaidah pengecualian sebenarnya hanya pada surat Yunus ayat 51 ya. Kita lihat lagi di sini ya, untuk kita cek lagi untuk A'raf 26 kenapa saya masukkan di dalam kaidah pengecualian atau ayat goribah di dalam waris ya, karena di sini disuruh dibaca isbatlin, enggak ya, ini kan di sini nih ya, sawa-nya di situ disuruh isbatlin, sawa gitu bacanya, sau gitu ya. Makanya dimasukkan oleh saya sebagai kaidah ayat goribah di dalam waris, atau disebut juga ayat khusus di dalam waris atau ayat pengecualian di dalam waris ya, sama aja ya. Ya kalau di Hafaz biasanya identiknya disebut ayat goribah gitu. A'raf ayat 26. Adapun Fusilat 53 tadi ya, setelah kita cek sebenarnya boleh dibaca 6 harokat. Jadi Fusilat nggak masuk di kaidah pengecualian, nggak apa-apa. Ya, saya ulang ya. Untuk Fusilat ayat 53 ya, tidak termasuk ayat pengecualian. Ya, biar lebih simpel lagi ya. Ini coret aja di sini. Yang masuk pengecualian adalah Al-A'raf dengan Yunus aja. A'raf 26 dengan Yunus 51. Karena tadi A'raf 26 itu ada isbatlin ya, jadi nggak dibaca 6 harokat lin mahmusnya, tapi dibaca isbat. Nah, berarti ini kaidah pengecualian nih, karena nggak boleh dibaca 6. Yunus 51 juga banyak banget tadi, dari ada 2 pembahasan khusus tentang Yunus 51 ya. Jadi
kita masukkan sebagai ayat ghoriba di waras gitu ya. Jadi untuk fusilat 53 boleh tidak kita masukkan dalam ayat pengecualian ya. Selain 3 ya, berarti selain 2 ayat jadinya ya. Selain 2 ayat ya, selain 2 ayat ini maka mad lin mahmus, mad arid li sukun, mad badal ya, baik badal mugoyar maupun badal tahqiq. Ya, di sini untuk riwayat waras lebih selamat dibaca 6 harokat saja. Tapi poin pentingnya adalah kalau di dalam satu nomor banyak wajah ini ya, dibaca 6 harokat saja kalau apa? Dalam satu nomor gitu kan, dalam satu nomor jamak gitu kan, dalam satu nomor jamak di situ ada banyak wajah di Mushaf Nurul Islam ya, maka kita baca yang 6 harokat saja lebih selamat. Dan saat bertemu zatul ya ya, zawatul ya-nya dibaca taklil seperti tertera pada gambar berikut di bawah ini ya gitu. Yaitu kaidah pertemuan antara mad badal, zatul ya, lin mahmus, maka ada 6 wajah baca, maka yang lebih selamat dibaca 6 badalnya ya. Zatul ya-nya taklil dan lin mahmusnya 6 agar saat menjamak waras ya lebih mudah dan bisa cepat karena tidak membaca semua wajah ya. Kita cukup baca 6 wajah ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah ijtima mad badal ya, artinya adalah berkumpulnya mad badal, lalu zatul ya contohnya di surat zatul ya itu contohnya al-fata gitu kan ya, itu zatul ya adalah yang ada alif maksuroh ya, kata yang ada alif maksuroh itu adalah zatul ya. Lalu bertemu dengan lin mahmuz ya. Kalau badal 2 zatul ya dibaca fathah, lin mahmus dibaca tawasud. Nah, maka kita ambil yang ini ya, yang ada tul-tulnya. Tul kan dibaca 6 ya. Nah, ini kan biar sama dengan yang lain 6 gitu kan. Jadi kalau badalnya 6, lin mahmusnya 6, zatul ya-nya taklil gitu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah judul ini tinggal di searching ya di YouTube. Judulnya adalah Ijtima mad badal manga zatul ya gitu ya, di YouTube-nya Syekh Aiman. Ya seperti itu ya. Jadi kaidahnya gitu ya. Kesimpulannya seperti itu yang tadi saya rangkum di warna ungu. Ya, jadi yang saya simpulkan dengan warna ungu. Yunus 51, A'raf 26 adalah ayat ghoriba di dalam waras yang harus kita hafal wajah bacanya. Selain 2 ayat ini ya, maka lebih selamat dibaca 6 kalau dilihat ya. Kalau dilihat dari tadi ya, dari halaman 120 kalau nggak salah ya, sampai halaman 126. Ya, ini adalah kaidah pertemuan mad ya. Ada mad badal, mad arid, mad lin mahmus ya. Lalu badal mugoyar maupun badal tahqiq. Seperti itu, Masya Allah ya. Memang waras ini perlu kita teliti dan fahami, dan menelitinya benar-benar harus konsentrasi ya, agar mudah dipahami. Barakallahu fiik, semoga mudah dipahami dan berkah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.